Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku seiman. Senang berjumpa kembali dalam permenungan harian Sabda Tuhan, Embun Sabda hari Rabu 28 Juli 2021. Anda semuanya selalu dalam lindungan kasih Tuhan, selalu sehat, tetap semangat, tetap tersenyum, dan tetap berpengharapan pada Tuhan kita Yesus Kristus. Buat saudara dan saudariku yang sakit, dalam nama Tuhan Yesus, Anda sembuh. Mari kita siapkan diri kita, siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus mengajar orang banyak. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Karena sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudariku seiman, saya ajak Anda merenungkan sukacita dalam menemukan sesuatu yang berharga, yaitu kerajaan surga, Tuhan sendiri. Apa yang Anda dan saya hargai di atas segalanya membuat kita bersukacita, berbahagia, dan bagaimana Anda dan saya menjaga itu agar tetap aman? Dalam komunitas para petani, brankas yang terbaik adalah bumi, karena mereka hidup dari bumi, dari tanah. Orang dalam perumpamaan yang kita dengar, dia berjalan dengan sukacita. Dia menjual segala miliknya karena harta yang dia temui. Mengapa dia bersukacita? Jelas, karena harta yang terpendam yang tak ternilai harganya di atas segalanya yang dia miliki. Namun dia tidak memiliki uang untuk membeli harta karun yang terpendam itu. Tapi untungnya dia tidak perlu membeli harta karun itu. Dia hanya perlu untuk membeli ladang, karena harta karun terpendam di ladang. Dengan cara yang sama, Tuhan menawarkan kerajaannya sebagai harta yang tak tertandingi dengan harga yang kita mampu untuk membayar. Kita tidak dapat membayar harga penuh untuk kehidupan yang begitu kaya dan berrahmat dan berkelimpahan yang Tuhan tawarkan kepada kita, yang Tuhan berikan kepada kita. Tetapi ketika kita dengan rela menukar hidup kita dengan kehidupan yang Tuhan tawarkan, kita menerima harta yang tak tertandingi, tak ternilai harganya. Saudara dan saudariku seiman, mutiara yang sangat berharga juga memberi kita pelajaran yang sama. Mutiara di dunia kuno mewakili sesuatu yang sangat berharga. Dalam perumpamaan, seorang dia menjual segalanya demi sebutir mutiara yang tak tertandingi. Mengapa? Tidak diragukan lagi, karena dia tertarik pada apa yang menurut penilaian dia, pemikiran dia adalah harta terbesar yang bisa dia miliki untuk dirinya sendiri. Saudara dan saudariku seiman, pada kesempatan lain Yesus memberitahu murid-muridnya juga
jangan membuang mutiaramu di depan babi. Kita temukan dalam Matius bab 7 ayat 6. Mutiara indah tak bercacat dimaksudkan untuk meningkatkan keindahan dan nilai dari mereka yang memakainya, yang menggunakannya. Pertanyaan buat kita, apakah Anda dan saya mengenali dan menghargai harta terpendam kerajaan Allah dan mutiara tak tertandingi yang ditawarkan Tuhan Yesus kepada semua orang yang percaya kepadanya? Apakah kita bisa mengenali hal itu? Tuhan sendiri sebagai harta, sebagai mutiara yang luar biasa, tak ternilai. Saudara dan saudariku, menemukan kerajaan Allah, menemukan Tuhan adalah seperti menemukan harta terpendam, menemukan satu mutiara yang sangat berharga. Ketika kita menemukan kerajaan Allah, kita menerima harta terbesar, Tuhan sendiri. Menjual semua yang kita miliki untuk mendapatkan harta yang tak tertandingi ini bisa berarti banyak hal. Teman dan lingkungan yang kurang bagus, harta benda yang mengikat, pekerjaan, gaya hidup kita, apa yang kita lakukan dengan waktu luang kita, dan masih banyak lagi yang bisa kita jual dalam tanda petik agar kita bisa memiliki harta terpendam mutiara berharga itu. Harta memiliki hubungan khusus dengan hati, dengan keinginan dan kerinduan, dengan kemauan dan fokus. Hal yang paling kita utamakan adalah harta tertinggi dalam hidup kita. Dalam perumpamaan ini, apa yang dimaksud harta kerajaan surga? Ini tentu mengacu pada kerajaan Allah dalam semua aspeknya. Kebenaran, damai sejahtera, sukacita dalam Roh Kudus. Tetapi secara khusus, Tuhan sendiri adalah harta yang kita cari. Dalam Ayub bab 22 ayat 22 sampai 23 dikatakan, jika yang maha kuasa adalah emasmu dan perakmu yang berharga, maka kamu akan bergembira karena yang maha kuasa. Apakah Tuhan adalah harta dan kesukaan hati Anda dan saya? Mari kita jawab pertanyaan itu dalam perjalanan kita hari ini. Kita buka mata iman kita agar kita sungguh melihat dan menemukan harta yang tak ternilai harganya itu, mutiara yang berharga itu, Tuhan sendiri. Dan kita beli dengan seluruh hidup kita, kita serahkan hidup kita hanya pada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa mohon kekuatan dari Tuhan. Tuhan Yesus, nyatakanlah kepada kami kekayaan kerajaan-Mu yang sebenarnya. Bantulah kami untuk menaruh hati kami hanya padamu sebagai harta yang tak tertandingi dengan yang lain. Bebaskanlah hati kami dari segala keinginan yang berlebihan atau ketertarikan pada hal-hal duniawi yang dapat dengan bebas kami berikan kepada banyak orang dalam kegembiraan dan rasa syukur atas semua yang telah Engkau berikan kepada kami. Semoga kami selalu menemukan sukacita dan kegembiraan dalam kehadiran-Mu. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan, Tuhan sertamu dan sertamu juga. Kita sekalian, semua orang yang kita sayang, yang kita kasih, segala usaha kerja kita dilindungi, dibimbing dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.